Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam teladanku. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat mengetahui tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, anak-anak dapat mengetahui keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan Khotamul Anbiya wal Mursalin. Khotamul Anbiya wal Mursalin. Artinya apa? Nabi Muhammad merupakan penutup para nabi dan rasul. Maksudnya, setelah Nabi Muhammad itu Allah tidak mengutus nabi maupun rasul yang lain. Sehingga Nabi Muhammad mendapat julukan Khotamul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad merupakan rasul di urutan yang ke-25. Ya. Jadi rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita hafalkan itu ada 25 dan Nabi Muhammad merupakan rasul yang ke-25. Ya, mulai dari awal kan ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan seterusnya sampai terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Nabi Muhammad juga mendapat julukan Uswatun Hasanah. Arti dari Uswatun Hasanah itu suri teladan yang baik. Arti dari teladan itu contoh. Jadi segala ucapan, segala perilaku, ya, tingkah laku Nabi Muhammad itu merupakan contoh yang baik. Tidak mungkin Nabi Muhammad memberikan contoh yang tidak baik. Karena Nabi Muhammad mempunyai sifat maksum, terhindar dari perbuatan dosa. Jadi segala ucapannya, tingkah lakunya, itu merupakan contoh yang baik. Dapat kita contoh. Manfaat jujur. Anak-anak pasti diperintahkan oleh orang tua, oleh guru kalian untuk selalu jujur, baik ucapan maupun perbuatan. Karena apa? Dengan kejujuran, maka kita akan disayang oleh Allah. Kalau Allah sudah sayang, apapun yang kita minta,
pasti akan diberikan oleh Allah. Yang kedua, disayang oleh ayah dan ibu. Jika anak-anak selalu jujur, ya, pasti orang tua kalian akan senang, akan menyayangi kalian. Begitu juga ketika kita jujur terhadap teman-teman, maka kita akan mendapat banyak teman. Teman akan suka kepada kita. Selain itu, dengan jujur, maka hidup kita akan menjadi tenang, tidak merasa bersalah. Soal yang ketiga, anak yang jujur akan memiliki banyak. Soal yang keempat, mengerjakan ulangan sendiri termasuk jujur terhadap. Sekarang kita membahas tentang kerugian bohong. Ya. Berbohong itu merupakan ucapan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan keadaan. Contohnya yang paling mudah, ketika kita belum belajar tadi malam dan ditanya oleh guru kita, siapa yang tadi malam sudah belajar? Nah, kita tunjuk tangan. Nah, kita berarti sudah berbohong. Itu contoh yang mudah. Dan masih banyak kebohongan-kebohongan yang lainnya. Kerugian yang pertama, ya, dibenci Allah dan Rasul. Ya, Allah itu tidak suka orang yang selalu berbohong. Sehingga kalau Allah sudah tidak suka, tidak sayang kepada kita, permintaan kita, doa-doa kita itu akan sulit untuk dikabulkan. Yang kedua, mendapat dosa. Ketika kita berbohong, maka kita mendapat dosa yang dicatat oleh malaikat. Malaikat yang bernama malaikat Atid. Ya, malaikat Atid merupakan malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk mencatat amal buruk manusia. Selanjutnya, tidak disayang orang tua. Kalau kita berbohong kepada orang tua kita, maka orang tua kita akan marah kalau tahu. Kalau lama-kelamaan, pasti kita tidak akan disayang. Kita minta apa kepada orang tua, tidak diberi, tidak dibelikan, karena dianggap kita sudah berbohong. Selanjutnya, tidak punya teman. Teman-teman kita ketika tahu kalau kita berbohong, pasti lama-kelamaan akan menjauh dari kita. Kita mau mengajak bermain, pasti tidak mau. Mau ngajak belajar, juga tidak mau. Itu merupakan kerugian, ya, bagi orang yang berbohong. Yang terakhir, hidup tidak tenang. Jadi, anak atau orang yang berbohong akan selalu menutupi kebohongan dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Jadi semakin lama semakin banyak kebohongannya. Itu merupakan kerugian orang yang berbohong. Jadi kita jangan sampai berbicara, berperilaku yang tidak sesuai dengan keadaan atau berbohong. Soal yang kelima, malaikat yang mencatat amal buruk manusia adalah. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.